Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Trusmi Group. Perkenalkan, saya Malik Hakam dari divisi Land Acquisition. Nah, pada video pembelajar kali ini saya ingin sharing terkait sertifikat kepemilikan. Jadi sertifikat kepemilikan yang umum kita pahami atau kita ketahui itu adalah SHM, sertifikat hak milik. Sedangkan ternyata ada juga SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, yang ingin saya bahas pada video pembelajar kali ini adalah pengertian dan kelebihan dan kekurangan terkait SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, sesuai dengan namanya HGB atau hak guna bangunan, ini pengertiannya adalah pemegang sertifikat hak guna bangunan itu diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk dapat menggunakan lahan yang bukan miliknya untuk membuat sebuah bangunan dalam jangka waktu tertentu. Ini artinya pemegang sertifikat tersebut hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan, baik untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi pemilik properti dengan status SHGB ini sebenarnya hanya memiliki bangunan saja, sedangkan tanahnya itu adalah tanah milik negara. Properti dengan status SHGB ini cocok dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang bersifat komersil. Biasanya developer atau pengembang itu menggunakan lahan dengan status SHGB ini untuk membuat unit-unit proyek komersil seperti perumahan dan apartemen yang sifatnya sementara gitu ya. Kemudian dengan penggunaan sertifikat HGB ini tidak serta-merta kita itu menggunakan lahannya itu dengan semena-mena. Kita harus menggunakan lahan tersebut sesuai dengan izin yang kita buat. Misalkan SHGB itu izin untuk perumahan, untuk perumahan. Jadi kita wajib menggunakan lahan tersebut khusus untuk perumahan, tidak diperkenankan untuk usaha-usaha lain. Misalkan untuk ternak ayam, ternak bebek itu tidak diperkenankan. Jadi HGB yang ada itu harus sesuai dengan perizinan yang kita ajukan. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari SHGB? Yang pertama saya bahas terkait kelebihan. Kelebihan SHGB ini tidak membutuhkan dana yang besar. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli properti dengan sertifikat SHM atau sertifikat hak milik. Kemudian yang kedua terkait kelebihannya adalah peluang usahanya lebih terbuka. Properti dengan status HGB ini biasanya bisa dijadikan pilihan bagi mereka yang menetap dalam jangka waktu sementara. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah selain perorangan berstatus WNI, badan hukum atau yang biasa PT atau CV yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat menjadi subjek atau pemegang sertifikat HGB yang sah. Jadi biasanya itu kalau terkait sertifikat yang nanti atas nama PT itu cenderungnya akan bukan menjadi SHM ya, tapi SHGB. Kemudian terkait kekurangannya, kekurangan SHGB ini jangka waktunya terbatas.
pemegang sertifikat HGB ini hanya memiliki masa pakai maksimal itu 30 tahun. Namun dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 tahun. Kemudian kekurangan yang kedua itu terkait HGB ini tidak bebas. Artinya pemegang HGB ini tidak memiliki hak penuh untuk mengubah atau mengalihfungsikan bangunan tanpa izin dan persetujuan dari pemilik tanah selaku pemberi HGB terlebih dahulu. Jadi itu terkait kelebihan dan kekurangannya SHGB. Nah, kemudian yang banyak menjadi pertanyaan itu, apakah SHGB itu dapat diubah menjadi SHM? Jawabannya adalah bisa ya, tapi hanya ada beberapa kriteria. Nah, untuk kriterianya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu terkait video pembelajar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.